Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami, channel Physics Corner, channel yang senantiasa membahas kajian-kajian fisika baik tingkat SMP, SMA ataupun jenjang kuliah. Oke, hari ini kita akan sedikit membahas ataupun sedikit mengkaji tentang bagaimana menentukan viskositas zat cair dengan menggunakan beberapa alat yang cukup sederhana ya. Karena di masa pandemi ini, karena kita nggak bisa ke kampus dan ini harus online, saya cobakan dengan menggunakan peralatan yang ada di rumah ataupun peralatan yang bisa kita beli ya. Nah, perhatikan, saksikan sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan berikan komen ya. Oke. Ya, ini adalah beberapa contoh viskometer ya yang bisa kita gunakan di lab untuk menentukan viskositas atau kekentalan zat cair ya dengan berbagai macam sampel ya. Bisa air ataupun jenis larutan yang lain. Nah, ini adalah screenshot dari video yang pernah saya upload tentang viskometer Oswald. Kalian bisa search ya di channel ini, yaitu ada pemaparan bagaimana menentukan menentukan kekentalan zat cair ya dengan menggunakan viskometer Oswald ya. Ya, foto yang saya perlihatkan ke kalian ini ketika saya menggenggam viskometer Oswald ya yang akan kita ujikan ya selayaknya kalau kita berada di kampus, tapi karena ini kita pandemi di rumah kita nggak bisa menggunakan ini ya. Itu ada dua garis merah ya, itu sebagai penanda sebenarnya, penanda ketika berapa waktu jatuh zat cair itu dari posisi garis pertama ke garis berikutnya. Ini adalah garis yang saya utarakan tadi, ada titik A, B, dan C ya. Sebenarnya kita gunakan itu titik A dan B ya, garis lingkar A dan B itu ketika zat cair kita hisap di tabung sebelah kiri, naikkan sampai dengan posisi A. Kemudian kita siap untuk mengukur waktu jatuh dari permukaan A sampai dengan permukaan B. Nah, ini aslinya ya, tapi tidak terlihat. Ini ketika diputar posisi A dan B itu adalah sebenarnya di bulb yang kanan itu ya. Cuma mungkin kalian bisa lihat itu ada lingkar merah ya, dua posisi lingkar merah atas dan lingkar merah bawah. Hanya karena ya tadi saya bilang, karena pandemi saya gunakan peralatan yang ada di rumah. Nah, ini adalah peralatannya ya, pada salah satu pengganti dari viskometer Oswald ya. Saya gunakan selang kecil ya, berdiameter kurang lebih 1 cm-an. Kalian bisa cari ini di toko bangunan ya. Lebih kecil lagi lebih bagus ya, lebih kecil lebih bagus. Nah, akan kita investigasi untuk bisa menentukan menentukan kekentalan zat cair. Saya ukur diameternya kurang lebih nggak sampai 1 cm ya. Ini sekitar 0,8 cm. Ini penting untuk nanti di perhitungan ya, untuk menentukan kekentalan tadi ya. Nah, ini ya lebih sedikit terlihat jelas ya, 0,8. Nah, nanti bisa kita lihat bagaimana perhitungannya di video di bagian belakang ya. Dan berikutnya ini adalah video yang saya masukkan ke dalam video ini ya, video yang saya ambil bagaimana pengambilan data menentukan waktu jatuh dari posisi lingkar pertama dan lingkar berikutnya. Ya, selamat datang di channel YouTube kami, selamat datang di Physics Corner. Saya ingin mendemonstrasikan kepada kalian bagaimana menghitung kekentalan zat cair dengan metode viskometer Oswald ya, tapi ini saya reduksi ke dalam pipa. Pipa ini berukuran ya, lebih segini ya. Ini kurang lebih sekitar
ya 1,5 cm ya. Nah, prinsip kerja viskometer oswald itu kan dia menjatuhkan air dari suatu posisi tertentu sampai dengan posisi tertentu. Nah, kalian bisa lihat ini adalah batas air ya, saya turun naikkan ya. Nah, ini nanti akan jadi suatu batas nilai tertentu ya. Nah, kalau saya turunkan pada satu level garis di mana ada besi, nah nih ya. Nah, oke. Besi ini kemudian sampai ke bawah ukur segini, mungkin ini sekitar 1 meter. Oh, sebentar, bukan ya. Nah, mungkin harus kita ukur, nanti kalian harus ukur berapa jarak ya, berapa jarak dari satu titik dengan titik tertentu. Anggaplah ambil yang agak panjang sekitar 1 meteran. Nah, kita akan melepaskan posisi ini sampai dengan air itu jatuh ke bawah ya, kemudian dihitung berapa waktu jatuhnya. Nah, sekarang gini, coba kita ukur ya. Stopwatch yang saya gunakan ini adalah stopwatch dari video recordnya ya. Saya akan record mulai dari detik ke menit kedua, 52, 53, 54, 6. Kita tunggu ya. Nah ya, kurang lebih ini jatuh di ya, tadi yang kita lihat itu ya mungkin 1 detik lebih ya, 1 detik lebih. Nah, seperti itu nanti kita akan menggunakan pipa ini ya, pipa ini untuk melakukan praktikum viskometer oswald, karena kita tidak berada pada suatu tidak berada di lab ya, tidak berada di lab, sehingga kita bisa menggunakan pipa ini ya sebagai pengganti viskometer oswald. Nah, saya utarakan seperti di viskometer oswald ya, yang tadi apa namanya pipa ataupun selang tadi. Nah, cuma emang nggak ada bulbnya ya. Nah, kita hitung dari titik acuan pertama, ukur waktunya sampai dengan pada jarak tertentu. Nah, jarak tertentu itu kalau dalam selang itu saya buat sekitar 1 meter ya. 1 meter dianggap sebagai pengganti bulb ini ya, sehingga waktu jatuhnya itu tidak begitu cepat, tidak begitu cepat. Kalian bisa diganti juga lebih atau kurang dari 1 meter tadi, supaya akurasi waktunya itu bagus ya, tidak terburu-buru ataupun tidak terlalu lama. Nah, ini sampai dengan melewati batas yang ditentukan, catat waktunya ya, catat waktunya berapa detik. Nah, kalau di dalam video ini adalah 26,33 detik. Ya, kita menggunakan persamaan ini untuk menentukan viskositas ya. Viskositas cairan uji PR pangkat 4 T dibagi 8 volume kali L. Nah, ini yang kita ketahui itu nanti jari-jari pangkat 4 T itu adalah waktu, V itu volume ya, dan L itu adalah panjang bentangan dari satu titik ke titik bawah itu sampai dengan air jatuh, yang kita hitung waktunya berapa tadi gitu ya. Kemudian perbandingan terhadap nilai viskositas lainnya itu bandingkan aja dengan viskositas sebelumnya ya, dan ini merupakan perbandingan waktu dan massa jenis ya. Kalau kita lihat formula atas itu N per N0 ya, viskositas per viskositas awal itu adalah perbandingan T dikali rho dibagi T0 dikali rho 0 ya. Seperti itu ya. Perbandingan formula ini bisa kita lihat ketika kita aplikasikan pada beberapa besaran yang memang sudah ketahui ya, baik T maupun rho, baik waktu maupun densitas. Nah, ini sudah ada sampelnya bahwa densitas awal viskositas awal adalah 0,95 dibandingkan dengan sampel berikutnya, waktunya ada 14,76 dan massa jenisnya 0,8226 dibagi dengan T
sampel T 0 ya 1,05 dikali 0,996. Ini sepertinya air ya, Aquades 0,996 ya. Nah, akhirnya kita kalikan angka-angka di atas ya, dapatlah hasil akhirnya ya berupa perkalian 0,95 dikali 11,62. Nilainya adalah 11,039 Newton per meter persegi. Nah, ini adalah viskositas sampel berikutnya yang kita bandingkan dengan viskositas air. Nah, ini adalah beberapa parameter ya, atau beberapa hasil percobaan viskositas ya, yang kita bandingkan awal dengan jenis cairan adalah berupa Aquades ya. Aquades itu nilainya 0,801 10 pangkat min 3 ya, Newton second per meter kubik. Ketika rapat jenis adalah 995,7 kg meter kubik. Ini semua dinyatakan dalam MKS ya, meter kilogram second, sehingga nilainya ya realistisnya seperti itu ya. Nah, ini ketika kita lakukan di lab ya, karena ada gliserol 5%, gliserol 10%, 15%, 20%, ataupun cairan-cairan yang lainnya. Nah, karena ini adalah kaitannya dengan pandemi ya, kita paling gunakan antara air biasa dan mungkin minyak goreng, minyak tanah, ataupun cairan lainnya yang bisa kita dapatkan di rumah ya, karena ini berkaitan dengan pandemi ya. Karena yang kita gunakan peralatannya juga sederhana, tidak menggunakan viskometer Oswald ya, hanya menggunakan pipa atau selang kecil ya. Bisa juga kalian gunakan mungkin sedotan, tapi dengan jarak yang cukup panjang ya, karena yang kita butuhkan adalah waktu tempuh antara satu titik dengan titik tertentu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar.